Di sebuah desa kecil di kaki gunung, hiduplah seorang pria miskin bernama Arman. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan kesulitan hidup. Ibunya meninggal saat ia masih remaja, dan ayahnya yang sakit-sakitan hanya bisa bekerja seadanya. Untuk bertahan hidup, Arman bekerja serabutan, kadang menjadi buruh tani, kadang menjadi kuli angkut di pasar. Suatu hari setelah seharian bekerja di sawah orang lain, Arman merasa lelah dan memutuskan untuk berjalan melewati hutan kecil yang menghubungkan desanya dengan sungai. Hutan itu disebut hutan batu oleh warga desa karena dipenuhi batu-batu besar yang berlumut, seakan menjadi saksi bisu zaman yang berlalu. Saat melewati salah satu celah di antara batu-batu itu, Arman melihat sesuatu yang aneh. Seekor kera putih dengan bulu seputih kapas dan mata berkilau keemasan sedang duduk di atas batu besar. Kera itu menatapnya tanpa takut, seakan sedang menunggu. Awalnya Arman mengabaikan keberadaan kera itu, tapi begitu ia melangkah pergi, terdengar suara perempuan yang lembut namun tegas, "Berhenti manusia!" Arman terkejut dan menoleh. Tidak ada siapapun di sana selain kera putih itu. Namun suara itu kembali terdengar, "Jangan takut, aku ingin bicara." Dengan jantung berdebar, Arman menatap kera putih itu. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara gemetar. "Aku adalah ratu dari kaum kera putih yang tinggal di dalam hutan ini. Namaku Sila." Arman semakin bingung. Seekor kera berbicara, apakah ia sedang bermimpi? Namun tatapan mata Sila begitu tajam dan penuh wibawa, membuatnya yakin bahwa ini bukan sekadar halusinasi. "Apa yang kau inginkan dariku?" Arman bertanya hati-hati. Sila tersenyum tipis. "Aku tahu kau orang baik, Arman. Kau hidup dalam kemiskinan, tapi hatimu tidak penuh kebencian. Aku ingin membuat perjanjian denganmu." Arman terdiam. Perjanjian dengan seekor kera? Ini semakin aneh. Tapi dalam hati kecilnya ia merasa bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. "Apa perjanjiannya?" tanyanya akhirnya. Sila menatapnya dengan serius. "Aku akan memberimu kesempatan untuk mengubah hidupmu. Tapi sebagai gantinya kau harus berjanji untuk menjaga rahasia keberadaanku dan membantuku ketika waktunya tiba." Akhirnya ia mengangguk. "Baik, aku setuju." Sila tersenyum puas. "Bagus, maka mulai hari ini nasibmu akan berubah." Arman tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi hatinya mulai merasa bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Arman masih belum percaya dengan apa yang baru saja ia alami. Seekor kera berbicara kepadanya, mengaku sebagai ratu dan menawarkan perubahan hidup. Meski merasa aneh, ia memilih untuk mengikuti nalurinya. Sila melompat turun dari batu dan melangkah mendekat. Matanya yang keemasan menatap Arman tajam. "Ikutlah denganku," katanya. Arman ragu sejenak, tapi akhirnya mengikuti langkah Sila. Mereka berjalan menyusuri hutan hingga tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di balik air terjun kecil. Begitu masuk ke dalam, Arman terkejut melihat apa yang ada di dalamnya. Gua itu dipenuhi dengan cahaya keemasan yang berasal dari batu-batu kristal yang bersinar di dinding. Di tengah gua terdapat sebuah singgasana batu yang dihiasi ukiran kuno. Di sekelilingnya puluhan kera putih duduk dengan hormat menundukkan kepala saat Sila melangkah ke arah singgasana. "Aku adalah pemimpin mereka," kata Sila. Melihat ekspresi terkejut Arman, "Kami telah hidup di tempat ini selama ratusan tahun tersembunyi dari manusia. Tapi kini aku butuh bantuanmu." Arman menelan ludah. "Bantuan apa yang kau maksud?" Sila menarik nafas dalam sebelum berbicara. "Seseorang dari desa manusia telah menemukan gua ini beberapa waktu lalu. Ia adalah seorang saudagar kaya yang tamak. Ia ingin mengambil batu-batu kristal ini untuk dijual, tanpa peduli bahwa ini adalah tempat suci kami. Kami tidak bisa melawannya secara langsung karena manusia akan memburu kami. Tapi kau bisa menghentikannya." Arman terdiam. Ia tahu saudagar yang dimaksud Sela. Namanya Darsa, seorang pria kaya di desanya yang sering memanfaatkan orang miskin untuk kepentingannya sendiri. "Bagaimana aku bisa menghentikannya? Aku hanya pria miskin tanpa kuasa," kata Arman lirih. Sila tersenyum. "Aku akan memberimu sesuatu yang akan membantumu." Ia lalu mengambil sebuah batu kecil berwarna biru dari balik singgasana dan menyerahkannya pada Arman. "Inilah batu cahaya. Dengan ini kau akan memiliki keberanian dan kecerdikan untuk menghadapi Darsa.
Tapi ingat, gunakan ini dengan bijak. Arman menerima batu itu dengan tangan gemetar. Ia masih belum sepenuhnya mengerti bagaimana batu ini bisa membantunya. Tapi ia merasa ada energi hangat yang mengalir ke tubuhnya begitu menyentuhnya. Sila lalu menatapnya dalam-dalam. Pergilah, hentikan Darsa sebelum ia menghancurkan rumah kami. Keesokan harinya, Arman kembali ke desanya dengan tekad yang baru. Ia segera mencari tahu tentang rencana Darsa. Dari bisik-bisik orang di pasar, ia mengetahui bahwa Darsa telah menyewa beberapa orang untuk menggali gua di dalam hutan. Tanpa menunggu lebih lama, Arman pergi ke rumah Darsa dan meminta untuk berbicara dengannya. Darsa, seorang pria gemuk dengan wajah licik, menatap Arman dengan sinis. "Apa yang kau inginkan, pengemis?" tanyanya. Arman menggenggam batu cahaya itu di sakunya. Ia merasa keberanian mengalir dalam dirinya. "Aku tahu kau ingin mengambil batu kristal di hutan," katanya tegas. "Berhentilah sebelum terlambat." Darsa tertawa keras. "Dan siapa yang bisa menghentikanku? Kau?" Arman menatapnya tanpa getar. "Jika kau melanjutkan niatmu, sesuatu yang buruk akan menimpamu. Aku sudah memperingatkanmu." Darsa menyipitkan matanya. Ini tampak sedikit waspada, tapi ia tetap bersikeras. "Aku tidak takut. Aku akan mengambil batu itu dan tak ada yang bisa menghentikanku." Arman tidak berkata apa-apa lagi. Ia tahu Darsa tidak akan mendengarkan begitu saja. Maka ia memutuskan untuk kembali ke hutan dan memperingatkan Sila. Namun saat ia tiba di gua, semuanya sudah terlambat. Darsa dan anak buahnya sudah mulai menggali, menghancurkan batu-batu di pintu gua. Kera-kera putih tersembunyi di balik bayangan ketakutan. Sila berdiri di tengah gua, matanya dipenuhi kemarahan. Mereka telah melampaui batas, bisiknya. Arman tahu ia harus melakukan sesuatu. Dengan batu cahaya di tangannya, ia melangkah ke depan dan berteriak, "Berhenti, ini tempat suci." Darsa dan anak buahnya menoleh. "Kau lagi?" Darsa mendengus. "Aku sudah bilang aku akan mengambil batu ini." Tiba-tiba batu cahaya di tangan Arman mulai bersinar terang. Cahaya biru itu menyebar ke seluruh gua, membuat batu-batu kristal ikut berpendar. Kemudian dari dalam gua terdengar suara gemuruh. Darsa dan anak buahnya panik. Mereka melihat bayangan-bayangan besar muncul di dinding gua, seolah-olah roh penjaga sedang bangkit. Kera-kera putih mulai bersuara, menciptakan gema yang membuat suasana semakin mencekam. Darsa berteriak ketakutan. Ini kutukan." Ia menjatuhkan alatnya dan melarikan diri diikuti anak buahnya. Saat mereka pergi, cahaya dari batu cahaya perlahan meredup. Sila menatap Arman dengan kagum. "Kau telah menyelamatkan kami," katanya. Arman menghela nafas lega. "Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan." Sila tersenyum. "Dan karena itu kau layak mendapatkan sesuatu." Ia lalu mengambil sebuah kantong kecil dan menyerahkannya pada Arman. Saat Arman membukanya, ia terkejut melihat emas dan batu permata di dalamnya. "Kami tidak membutuhkan ini, tapi kau membutuhkannya," kata Sila. "Gunakan dengan bijak." Arman terharu. Dengan ini ia bisa memperbaiki hidupnya, membantu ayahnya yang sakit, dan membangun masa depan yang lebih baik. Namun ia tahu satu hal, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah melupakan hutan ini dan para penghuni di dalamnya. Beberapa tahun kemudian, Arman bukan lagi pria miskin. Ia menggunakan kekayaannya untuk membangun usaha kecil dan membantu warga desa yang membutuhkan. Tapi ia tidak pernah menjadi serakah seperti Darsa. Sementara itu, gua di hutan batu tetap tersembunyi dan Ratu Kera Putih tetap mengawasi dari bayang-bayang. Arman tahu suatu hari nanti ia mungkin akan kembali ke hutan itu. Tapi untuk saat ini ia bersyukur atas hidupnya yang telah berubah berkat pertemuan tak terduga dengan Sila, sang Ratu Kera Putih.